Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group H, and we want to explain about cultural refugee. My name is Wiwit Andriani. My name is Fira Amara Yunia. My name is Karina Yulestari. And the first material will be explained by Fira Amara. Experience. This unit will look at the issue of refugees, not just because it is extremely important in today's world, but because the refugee predicament as culture traveler with problematic status service to teach us a lot about the nature of culture and cultural representation. Jadi di unit ini kita akan membahas tentang masalah yang biasa dihadapi oleh pengungsi. Jadi di sini kita akan membahas tentang status yang dialami oleh pengungsi yang akan mengajarkan kita banyak hal tentang sifat budaya dan penerimaan budaya. Next. Okay. For the example, life before. When Martha first met Reza, he seems to her the typical newly arrived refugee. Jadi di sini ceritanya menceritakan tentang Martha dan Reza. Martha adalah guru bahasa Inggris yang bertugas untuk mengajarkan Reza sebagai pengungsi baru di Kanada, dan Reza adalah pengungsi yang datang dari Afghanistan, dari kota terpencil. Kesan pertama kali Martha bertemu dengan Reza benar-benar dalam keadaan berantakan. Baju yang ia pakai pun menjelaskan keadaannya saat itu. Dan kemampuan Reza dalam berbicara bahasa Inggris pun benar-benar sangat minim. Jadi waktu itu Martha mencoba untuk mengajaknya berbicara dan menyuruhnya untuk menceritakan identitas dirinya, serta menceritakan bagaimana kehidupan Afghanistan dengan vokabulari dasar yang dia punya pada waktu itu. Namun, respon Reza benar-benar buruk, bahkan ia menolak untuk disentuh Martha. Martha menyimpulkan bahwa Reza adalah tipikal pria yang tidak suka dengan wanita, seperti yang dia telah dengar, bahwa pria Afghanistan benar-benar anti wanita. Martha melihat jari Reza yang buntung dan menyimpulkan bahwa Kabul, kota dari Afghanistan tersebut, adalah kota yang miskin. 1 tahun kemudian, dia bertemu lagi dengan Reza di sebuah kafe. Di luar dugaan, Reza mengajaknya untuk menikmati kopi bersama. Karena Martha telah melihat bahwa Reza bukan orang yang pertama pemarah seperti dulu, dia mengiyakan ajakannya dan menanyakan perihal mengapa dulu Reza sangat sensitif terhadap Martha. Reza menceritakan bahwa dahulu kejadiannya sangat benar-benar rumit, di mana ia menjadi seorang pengungsi yang tidak memiliki apa-apa, padahal ia dahulu adalah seorang hakim. Namun berjalannya waktu, ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri dan mulai menyesuaikan dirinya dengan budaya yang ada di Kanada. Dia juga menjadi seorang pekerja, yaitu pengawas di pabrik furniture. Anaknya pun menjadi ginekolog di Moskow. Mungkin tampak konyol untuk menceritakan ulang kejadian dahulu. Namun dia menceritakan jarinya yang buntung itu diakibatkan karena kurangnya tenaga medis di rumah sakit Kabul dulu. Ia tidak mau membuat Martha salah paham tentang Afghanistan. Sebenarnya banyak rumah sakit yang besar, namun keadaannya tidak memungkinkan. Dan dulu di Afghanistan itu keadilan untuk perempuan itu sangat minim. Jadi Reza menyimpulkan dan menceritakan bahwa pengalaman terbaik yang dia punya saat pindah ke Kanada adalah dia bisa menyekolahkan anak perempuannya menjadi seorang yang sukses. Next. Okay. Deconstruction. In this example, we see Martha working with Reza, a refugee, in her language class. According to representation of the foreign other, which are present in society. She
then discovers that he is very different of this representation. Reza's plight is not dissimilar to that of several of the people in this unit who are culturally misunderstood, and Martha is no more nor less to blame for not seeing his reality. Jadi di sini dalam contoh ini kita melihat bagaimana Martha dengan Reza, seorang pengungsi di kelas bahasanya, menurut representasi asing yang hadir dari masyarakat, Martha kemudian menemukan bahwa ia mempunyai representasi berbeda terhadap Reza, atau dia memiliki kesalahpahaman. Nasib Reza tidak berbeda untuk beberapa orang di unit ini yang secara budaya disalahpahami, dan Martha tidak bisa disalahkan karena dia tidak melihat realitasnya dari orang yang dia salah pahami. Unit ini tidak menceritakan kisah yang berbeda, tetapi berfokus kepada aspek bagaimana kesalahpahaman budaya itu muncul melalui sumber-sumber berikut. Pertama, gambar media, kedua, gambar profesional, ketiga, bracket representasi populer. Next. The next presentation will be presented by Karina Ayu Lestari. Next, media image. A major source of Martha prejudice of Reza Arifaj from Afghanistan is the information she gets from the national media. In modern society, we are consciously fed image of the parents either by television, radio, and the press in the explicit form of news, documentaries, and current affairs discussion, which report and describe people and events across the world, often with graphic visual material and more subtly through the image of people and place that we see creatively manipulated in advertising and elsewhere. Jadi gambar media di sini adalah sumber utama prasangka Martha terhadap Reza, seorang pengungsi dari Afghanistan, adalah informasi yang didapatnya dari media nasional. Dalam masyarakat modern kita secara konstan diberi gambar orang asing lainnya melalui televisi, radio, dan pers dalam bentuk eksplisit berita, dokumenter, dan diskusi urusan terkini yang melaporkan dan menggambarkan orang, peristiwa dan menggambarkan peristiwa di seluruh dunia, seringkali dengan materi visual grafis dan lebih halus melalui gambar orang. 4. Yang kita lihat dimanipulasi secara kreatif dalam iklan dan di tempat lain. The next, professional image. Apart from the possibility of developing world in the case of the war in Afghanistan, the representation we see cannot be disconnected from a particular political point of view which defines directly country in need of peace. By the West during colonial times, image of the South and East as defined cultures were often consequently or unconsequently to just civilizing concept. Terlepas dari kemungkinan dunia berkembang, dalam kasus perang di Afghanistan, representasi yang kita lihat tidak dapat terputus dari sudut pandang politik tertentu yang menggambarkan negara terlantar yang membutuhkan penyelamatan oleh Barat. Selama masa kolonial, Citra Selatan dan Timur sebagai budaya defisit sering dibangun secara sadar atau tidak sadar untuk membenarkan penakluk beradab. Di negara baru, alih-alih mengajarkan Reza bahasa yang dibutuhkan untuk tinggal dan bekerja di negara baru, dibenarkan oleh Citra Afghanistan sebagai terlantar. Martha lebih memilih memperdayakan atau mengekspresikan identitasnya dengan cara dia tidak pernah bisa, karena ia melihat mereka dan budaya mereka sebagai kekurangan kapasitas dasar manusia. Juga terlihat bahwa dia kecewa karena Reza bukan seorang wanita dengan membantainya kesempatan untuk membebaskan orang-orang yang bahkan lebih tertindas. Next, bracketing popular and representation.
The relationship between Bumblebee and C and E in Figure 7 implied an almost hegemonic set of beliefs and images in which the mainstream opinion, test media, and institutions of society call to product a stable representation of the foreign other by hegemonic women achieve and the mission which prefers all aspects of society and such degree that ill may be is is visible. Hubungan antara gelembung B dan C dan E adalah gambar 7 menyeratkan seperangkat kepercayaan dan gambar yang hampir hegemonik di mana opini harus utama, selera media dan lembaga masyarakat berkolusi untuk menghasilkan representasi mapan dari orang lain asing. Dengan hegemonik yang kami maksud adalah mencapai dominasi yang merasuki semua aspek masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak terlihat. Okay, the next presentation will be explained by Wiwit Andriani. Yuk mulai. Okay, for the next is the figure 7. There are the bubble A, B, C, D, and E. For the E, the arts experience of individual people. B, the national media such as television, radio, and press. C, institutions and professions such as government, business, education, military, police, health, social and service. And D, each person's ability to see through image and fictions. And the last is popular opinion and taste or the need to essentialize. Jadi, hubungan antara bubble B, C, dan E di gambar 7 itu menjelaskan hampir hegemonik. Hegemonik di sini maksudnya adalah seperangkat kepercayaan dan gambar di mana arus utama opini, selera, media, dan lembaga masyarakat berkolusi untuk menghasilkan representasi mapan setiap orang asing. Nah, sedangkan sumber yang diletakkan di sebelah kiri, yaitu gambar D adalah representasi sederhana dari diri seseorang yang dibentuk dari kekuatan sosial. Sedangkan gambar A merupakan gambar diri mereka sendiri yang dihasilkan dari pengalaman yang mereka alami, dan ini merupakan hasil esensialisme dari mapan itu sendiri. Next. Returning to Martha's experience, there were several cultural presumptions deformed in her initial encounter with Reza, which she will need to resist in the light of her second encounter. She explained both his unease in class and his dissatisfactions with regard to his hospital visit as a misogynist dislike of contact with female teachers and nurses. Apart from one statement about how we did not want his daughter to marry a Canadian, these presumptions stem directly from the overall cultural
stereotype and of Afghanistan and all its male population being entirely in support of limiting women's rights. Such a view is enforced by news footage, documentaries, and political speech. And next, the fact that few, if any, of these report any men in Afghanistan itself supporting women's rights serves to package together the Taliban, the ruling party of Afghanistan, and Reza was uneasy in class and at the hospital. He himself confirms, but the explanation for this could be many, and in effect, he had no direct evidence arising from the situation itself to support misogyny. And in Morta's second encounter with Reza, he explained his reason for discomfort in class and in the hospital as to do with being a newcomer in very difficult social circumstances. His statement about how he left Afghanistan to give his daughter better opportunities also got Afghanis Marta's assumptions about his attitude toward his daughter. And next, all of these assumptions about Marta and Reza are of course gray areas and in the realm of broad generalizations. However, it is not difficult to imagine that a major reason why Marta saw Reza as a bigoted misogynist was that he did not respond to her strategy to reconstruct him. In effect, he was neither a misogynist nor in need of reconstructions. In terms of a methodology for understanding, she did indeed observe him closely, but her observation may have been clouded by a certain prejudice. Jadi, dari penjelasannya yaitu kembali lagi ke pengalaman Marta dan Reza. Ada beberapa anggapan budaya yang terbentuk oleh Marta di pertemuan pertamanya dengan Reza yang harus dinilai kembali dengan terang di pertemuan keduanya. Di pertemuan keduanya, Reza menjelaskan kegelisahannya di kelas dan ketidaksukaannya yang tidak wajar terhadap kontak dengan guru wanita. Ini disebabkan karena ia tidak ingin putrinya menikah dengan seorang Kanada yang menyebabkan Reza tidak suka dengan Marta karena Marta adalah orang Kanada. Anggapan ini berasal langsung dari stereotip budaya keseluruhan Afghanistan yang di mana sepenuhnya penduduk prianya itu mendukung pembatasan hak perempuan dan pandangan tersebut ditegakkan oleh cuplikan berita, dokumenter, dan pidato politik yang berkaitan dengan gambar pada Bubble B, yang dimana semua opini di dalam masyarakat dan setiap individual dikuatkan oleh media. The next, the communications. For the first is the disciplines within this system need to focus on our awareness of the image from our own society, which influence the way we see other people. And the second is be aware of the media, political, and institutional influence in our own society, which lead us to see people from other cultural backgrounds in a certain way. And the last is see through these image and fictions when we encounter people from other cultural backgrounds and always try to consider alternative representation. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu disiplin dalam tema ini perlu fokus pada kesadaran kita akan gambar-gambar dari masyarakat kita sendiri yang mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Yang kedua yaitu waspadai pengaruh media, politik, dan kelembagaan dalam masyarakat kita sendiri
yang mengarahkan kita untuk melihat orang-orang dari latar belakang budaya lain dengan cara tertentu. Dan yang terakhir yaitu, lihat melalui gambar dan fiksi ini ketika bertemu orang-orang dari latar belakang budaya lain. Dan selalu mencoba untuk mempertimbangkan representatif alternatif. Nah, jadi sebagai sesama manusia, kita tidak boleh mempunyai representasi terhadap golongan-golongan orang tertentu yang mempunyai latar belakang berbeda dengan kita hanya karena pandangan atau representasi orang lain yang belum tentu benar dan sesuai dengan keadaan. Jadi, kita pun perlu meninjau dan berpikir lebih luas lagi untuk dapat merepresentasikan golongan tersebut. Jangan terpengaruh oleh cara pandang orang lain terhadap suatu komunitas atau golongan. Dengan lebih teliti dan berpikiran luas, kita dapat menciptakan representasi lain juga yang mungkin lebih baik. Finish. Okay, that's all from us. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.